dan masih membahas kitab yang sama, yaitu Irsyadul Ibad. Mungkin ini masih di momen Ramadan atau mungkin juga masih mau disampaikan dengan tema yang lain, nanti kita dengarkan bersama. Untuk itu tak panjang kalam, kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Nur Mansam waktu dan Pati, persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila sabili rasad wa zazarna 'anil maksiyat. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Al-Ma'mur, yaitu Al-Mukarram Haji Marzuki. Yang saya hormati juga para asatiz Al-Mukarram Bapak Ustadz Fatullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Saryono Ali. Yang saya hormati juga Mukarram Bapak Ustadz Wasis Aminullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Wasilan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Husaini. Yang saya hormati juga Bapak Haji Cecep Tamsir. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Ja'far dan MC kita Bapak Haji Suprayan, dan seluruh jamaah Bapak Ibu soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu kitab kita, yaitu Irsyadul Ibad ila sabili rasad. Masih babul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif Syekh Zainuddin Malibari rahmatan wasi'atan fid dunya wal akhirah. Wa akhraja Muslim, dikeluarkan dari hadis Muslim, dari Imam Muslim atau dari Sahih Muslim, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaumi. Ketika itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala 'alaina rajulun sadidu bayadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih. Sadidu sawati sya'ri, dengan rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharu safari, tidak terlihat orang itu dari perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak satupun dari kami yang mengenali orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan duduknya menempelkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sangat dekat duduknya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi,
dan kemudian menempelkan dua telapak tangannya kepada kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditempelkan ke paha Rasulullah saking dekatnya gitu. Wa qala, kemudian ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, Islam itu antashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahijjal baita an istata'a ilaihi sabila, kemudian menunaikan haji bagi yang mampu. Qala, berkata orang itu, sodakta, benar. Qala fa'ajabana lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu, kami takjub kepada orang itu, dia bertanya sendiri tapi membenarkannya juga. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian orang itu berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billah, bersabda Rasulullah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasul, wa yaumal akhir, dan iman kepada hari akhir, wal qadara khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan kepada qada dan qadarnya Allah, yang baik maupun yang buruk. Qala sodakta, orang itu kembali membenarkan, betul apa yang engkau katakan. Qala fahbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, bersabda Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarah, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa ilam takun tarah, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, dan rasakanlah bahwa engkau melihatnya. Hadisnya agak panjang. Jadi ada tamu yang berpakaian sangat putih, rambutnya hitam, sangat hitam, tidak terlihat dari jauh, tapi satupun sahabat tidak ada yang kenal dengan orang itu. Kemudian menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Kira-kira tamu itu siapa? Ternyata malaikat Jibril. Dulu mah para sahabat bisa melihat malaikat. Ya, dulu para sahabat bisa ngobrol dengan malaikat. Sekarang bisa nggak kita? Ada nggak malaikat? Ada malaikat hadir nih. Namanya malaikat sayyahi. Lebih banyak dari kita yang hadir dibanding kita. Ribuan bahkan jutaan malaikat sayyahi itu datang kepada kita. Kayaknya malaikat Ijrail juga ada tuh di belakang. Ya, ngeliatin aja kayaknya itu di belakang malaikat Ijrail. Ya, masya Allah. Kemarin kita telah membahas kalimah yang sebelumnya tentang ibadah. Apa itu amal? Harakatul jismi awil kolbi. Amal itu bergeraknya jasad dan hati kita disebut amal. Wa in taharaka bima bihi ngikoban, barang siapa bergerak jasad dan hatinya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, sumia maksiatan, maka amal itu disebut amal maksiat. Wa in taharaka bima bihi sawaban, sumia ta'atan. Dan apabila bergeraknya jasad dan hati kita untuk mendapatkan pahala, maka disebut amal ta'at. Kemarin amal ada 3, ada amal syariat, amal thariqat, amal hakikat.
Malah sudah kita terangkan amal syariat. Untuk apa amal syariat? Li islahil jasad, untuk menyehatkan jasad, yaitu amalnya tobat, takwa, istiqomah. Kenapa amal syariat diperuntukkan untuk menyehatkan jasad? Saya tanya. Biasanya yang nyolong jasad apa hati? Tangan nyolong. Ya. Yang zina biasanya apa? Farji, zakar. Jasad bukan? Jasad. Maka amalnya amal syariat yang pertama tobat. Karena yang berbuat itu jasad kita, maka tobat itu untuk memperbaiki jasad kita, membersihkan jasad kita. Tobat, maka itu disebut amal syariat. Maka amal yang pertama kita lakukan amal syariat, tobat dulu, yang betul-betul tobat. Saya nggak pernah maksiat lagi, saya nggak pernah berbuat dosa lagi. Benar, karena tobatnya orang yang sudah masuk dalam kajian-kajian kolbu bukan lagi dosa-dosa yang nampak secara fisik. Ya kayak kemarin kita terangkan husnuzon itu amal, maka kalau suujon juga itu amal buruk. Ya. Kolbu kita belum khusyuk, kolbu kita masih berprasangka buruk, kolbu kita masih curiga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun harus kita tobati. Bahkan perkataan-perkataan setiap hari coba kita teliti. Banyakan mana kita berkata baik apa berkata buruk? Banyakin istighfar, gempur dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Bahkan kalau kita sudah masuk kajian-kajian tasawuf ini, tobat harus setiap hari, setiap malam. Diawali dulu dengan mandi tobat. Mandi tobat. Jadi niatkan mandi tobat kayak mandi junub, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi niatnya mandi tobat. Jam berapa? Jam 2, jam 3. Jadi ternyata mandi yang enggak sehat di bawah jam 12, tapi kalau sudah di atas jam 12 sehat. Kata guru saya itu kalau punya penyakit rematik, asam urat, apalagi itu penyakit-penyakit yang sudah ini, itu kalau mau mandi ya jam 3, jam 2 itu sehat, tapi jangan pakai air hangat, apalagi air panas, jangan. Air dingin itu saraf-saraf terangsang. Ya, saraf-saraf jadi sehat ya. Ya, bahkan ada guru saya umur 80 tahun kawin lagi sama perawan umur 17. Berarti sarafnya masih sehat tuh. Ya, nggak perlu doping-dopingan. Ya, ini baru umur 40 udah cari Jakarta Bandung. Yang ketawa berarti udah pengalaman tuh. Ya. Jadi mandi tobat, habis itu sholat tobat 2 rakaat, baru sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Tapi kalau sudah witir tadi terawih, jangan witir lagi, karena la fitrataini fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam ya. Itu amalan syariat. Sekarang masuk amalan thariqat. Apa amalan thariqat itu? Untuk apa? Li islahil qulub, untuk membersihkan hati, menyehatkan hati. Apa itu hati? Ala fi jasadi mudghah, bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Ida suluhat jasadu kuluh, ida fasadat jasadu kuluh. Dan segumpal darah itu apabila dia sehat, sehat seluruh jasadnya. Apabila dia sakit, sakit seluruh jasadnya. Apa itu?
ala wahya qalbu. Maka itu yang disebut dengan qalbu atau hati. Ternyata hati itu segumpal darah. Tapi hati ini menentukan sehatnya kita atau sakitnya kita. Bahkan diterimanya amal kita dan tidaknya tergantung segumpal darah itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwasanya pada hari itu, yaitu hari pembalasan nanti, tidak ada yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menghadap Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang sehat. Jadi berarti thariqat penting nggak Pak? Penting, karena thariqat untuk menyehatkan kolbu kita, li islahil jasad. Kalau kita hanya ngaji syariat saja, amal syariat saja, kelihatannya ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi keras hatinya. Memandang orang curiga aja. Ya. Memandang orang kayaknya ahli neraka semua. Itu namanya hatinya sakit. Kan kemarin sudah diterangkan, kalau hati yang sudah sehat, melihat orang baik semua, yang buruk cuma diri kita. Tuh, berarti sukses belajar ilmu qalbu. Tapi kalau katanya ahli sunnah, ilmunya banyak, tapi memandang orang ahli neraka semua, tukang bid'ah semua, sesat semua, itu berarti belum beres qalbunya. Saya juga heran kadang-kadang, kalau yang masuk surga cuma kelompok dia, emang nggak kesepian di surga? Kan rame-rame enak ya Bu kalau masuk surga. Ya, di mall kalau sepi kira-kira enak nggak? Nggak enak. Mall saja kalau sepi nggak enak. Ya, apalagi surga. Jadi mendingan masuk surga rame-rame. Ini anggap kalau orang beda neraka aja. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kita belajar kolbu biar hati kita sehat, biar hati kita senantiasa berprasangka baik, hati kita itu senantiasa dalam keadaan baik. Apa amalan daripada thariqat itu? Yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq atau jujur, yang ketiga tumakninah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu melepaskan dari keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Itu ikhlas. Tidaklah aku beribadah kecuali hanya untuk Allah. Tidaklah aku menjalankan perintah kecuali perintah Allah. Tidaklah aku ada tujuan dan maksud kecuali Allah. Kemudian Allah, selanjutnya Allah, seterusnya Allah. Itu ikhlas. Kalau masih terkait dengan yang lain belum ikhlas. Bahkan ada kata ikhlas saja belum ikhlas, belum sempurna ikhlasnya. Coba perhatikan surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas. Ada kata ikhlasnya enggak Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada tuh kata ikhlas. Ini Allah sedang mengajarkan kepada kita ikhlas, bahkan kata ikhlas saja tanggalkan. Saya ikhlas kok, tolong kamu. Belum ikhlas tuh. Ya. Ditagih utang nggak bayar-bayar. Udah deh saya ikhlasin. Tapi sambil sewot. Udah capek ya. Udah deh gue ikhlasin. Ikhlas nggak kira-kira? Ya. Kalau ikhlas ya udah nggak usah diomongin ya. Begitu orangnya ketemu kita udah merah wajahnya, udah tenang aja. Udah nggak usah dipikirin. Enak nggak orang itu? Enak. Itu Abdurrahman bin Auf itu kalau menghutangi orang dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia nggak bisa bayar.
Malah doain, ya Allah mudah-mudahan dia bisa bayar. Kenapa? Ternyata sedekah dengan menghutangi besar pahalanya orang yang menghutangi. Kalau kita sedekah belum tentu orang itu butuh-butuh banget. Tapi kalau orang hutang udah sangat butuh, kecuali orang yang hobi hutang. Kan ada ya orang yang hobi ngutang, bawaannya ngutang gitu. Ada. Tapi kalau orang yang benar-benar utang, butuh banget, itu ditolong, masya Allah. Karena orang kalau mau ngutang semalaman udah nggak bisa tidur mikirin ngomongnya bagaimana. Ya. Terus kira-kira jam berapa saya mau datang? Ya. Ya. Kira-kira saya bagaimana nanti? Ya. Mikirin. Ya udah mikirin dari semalam udah nggak tidur, udah sampai ke situ nggak dikasih. Malunya kayak apa, Bu? Makanya Pak Haji Marjuki jangan pernah tolak orang yang datang mau ngutang. Kasihan. Masya Allah. Jadi besar pahala. Jadi kalau kita dihutangi, doakan mudah-mudahan nggak bisa bayar. Ada ulama yang berhutang dibayarkan sama muridnya malah marah. Kenapa? Kamu mengganggu munajatku kepada Allah. Kalau sudah kamu bayarkan, aku tidak asik lagi merintih-rintih kepada Allah. Ada yang begitu, Pak. Kita kira-kira kalau punya hutang dibayarin orang gimana? Wow, girang banget. Tapi ada ulama yang dibayarin hutang sama muridnya malah marah. Karena ternyata ulama utang itu kadang-kadang bukan saking butuhnya. Biar ada munajat khusus kepada Allah. Bagaimana biar bisa bayar utang? Jadi beruntunglah kalau orang punya hutang. Munajatnya makin asik, makin sedap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi makanya tadi saya cerita sama Gus Ja'far. Ustadz-ustadz Indonesia, imam-imam Indonesia itu hebat-hebat. Ya, hebat-hebat. Kalau Ustadz Masjidil Haram, imam Masjidil Haram, suaranya bening-bening wajar. Nggak mikirin utang, Bu. Gajinya berapa Ibu tahu? 100.000 real. Kalau 100.000 real kali 4.000 berapa? 4 miliar. Masih pusing nggak kira-kira kalau gajinya 4 miliar? Mobilnya dikasih Mercy terbaru, rumahnya dikasih yang 4 tingkat, istrinya 4. Tenang nggak kira-kira? Wajar suaranya bening. Ini imam Indonesia mikirin tagihan, mikirin jatuh tempo motor, mikirin angsuran rumah, mikirin bini cerewet, udah mau lebaran, masih bener bacaannya, itu luar biasa. Ya Pak, itu luar biasa, nggak ada yang membanding imam Indonesia pokoknya deh. Ya, imam Indonesia timang dapat bonus lebaran, alhamdulillah. Udah disiapin sarung BHS sama baju gamis sama DKM. Lah iya, masa gajah duduk. Ya. Masya Allah, nggak bercanda aja. Cuma biasanya begitu. Jangan sekali hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, kita lagi bahas ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak terkait, tidak tercemar dengan apapun. Maka kalau masih tercemar, masih terkait dengan apapun dinamakan ria. Ria ini dosa yang berbahaya. Dosa berbahaya. Kata Rasulullah, iyyakum sirkul asghar, hati-hatilah dengan syirik kecil. Ma sirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Jadi riya ini syirik, ya, menyekutukan Allah. Karena ibadah seperti kepada Allah, tapi dia masih mengharap kepada makhluk. Sepertinya amalan-amalan akhirat ternyata berharap dunia, itu namanya riya. Hati-hati. Jadi untuk membersihkan hati, amalan yang pertama ikhlas.
Jadi ibu-ibu kalau beramal, mau sholat, mau sedekah, periksa hatinya. Ini untuk siapa, tujuannya apa. Jadi islahun niat, perbaiki niat itu senantiasa mau beramal, sedang beramal, setelah beramal. Jadi setan itu ngincer itu dari mulai mau beramal. Udah nggak usah deh, ngapain juga. Sayang duitnya. Boleh capek-capek kerja, ditahan tuh sama teh. Lagi beramal, digoda juga. Tadinya mau 1 juta, udah 500 saja cukup lah. Banyakan nanti malah buat enggak. Tuh setan begitu berbisik. Udah 500 juta. Ya seperti tadi, udah mengeluarkan zakat 75 juta, bini ngomong, udah 25 juta aja udah kedengeran Pak. Ah itu setan. Berkurang akhirnya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau beramal baik, buru-buru, jangan nunggu esok. Kalau nunggu esok pasti berubah pikiran Pak. Jangankan mau ngasih bayar utang aja berubah pikiran. Ngaku deh ya dapat duit nih, dari kemarin udah janji banget tuh mau bayar utang, dapat duit, udah ada nih dapat duit. Besok aja dah. Malam tuh pikiran kemana-mana tuh, pengen ini pengen itu. Tahan dulu lah, kalau enggak bayar separuh dulu. Berubah tuh, apalagi amal. Makanya Rasulullah menyontohkan suatu hari habis sholat enggak wirid dulu, langsung keluar dari pengimaman melangkai para sahabat. Tergesa-gesa Rasulullah. Enggak lama balik lagi Rasulullah, ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah enggak tergesa-gesa? Seperti ada urusan yang sangat penting. Aku lupa tadi, ada dinar yang belum aku sedekahkan. Maka aku teringat itu, aku sedekahkan dulu. Ada dinar yang lupa disedekahkan, habis sholat buru-buru. Itu menyontohkan kepada kita, kalau mau beramal begitu tuh, buru-buru. Jadi kalau ibu sholat, kepikiran, aduh tadi ada gelang di laci tuh, jangan-jangan diambil pembantu. Bukan buru-buru mau disedekahin. Kalau Nabi Muhammad nggak ada yang tersisa di rumah, kecuali semuanya diberikan kepada orang lain. Jadi secukupnya saja, secukupnya saja, ya secukupnya saja yang ada di rumah, dikasihkan buru-buru. Ikhlas, jangan terkait dengan apapun. Ikhlas, jangan ada tujuan apapun kecuali Allah. Jadi mau sholat, kita mau ke masjid, periksa hati kita. Mau beramal, periksa hati kita. Untuk siapa, tujuannya apa. Saya Ustadz belum ikhlas-ikhlas, jadi makanya saya nggak sedekah. Salah lagi itu. Kata Ibnu Athaillah, muridnya juga bertanya, saya kok belum bisa khusyuk sholatnya, saya kok belum bisa asik ketika berzikir, kok saya belum ikhlas ketika beramal. Apa jawab Ibnu Athaillah? Lanjutkan, perbanyak amalmu, lama-lama Allah yang akan mendatangkan ikhlas kepadamu. Jadi yang kasih ikhlas siapa Pak? Allah. Kita memang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, maka jangan bangga, jangan sombong kita. Kita bukan siapa-siapa. Ternyata semua yang buat Allah. Ikhlas juga yang buat Allah. Ikhtiar kita beramal saja. Makin banyak amalnya, makin merasa tidak ikhlas, banyakin amalnya. Lama-lama ikhlas sendiri. Ibu rasakan deh, kalau nggak pernah sedekah, sedekah 10.000 perasaan banyak nggak? Nggak pernah sedekah 10.000 banyak. Tapi kalau sudah biasa sedekah 10.000, tingkatin 20.000, tingkatin 100.000, terus tiap hari, lama-lama nggak kerasa. Sama orang nggak pernah tahajud, begitu qiyamul lail sekali, merasa tahajud seumur hidup itu, merasa ahli tahajud itu. Tapi kalau sudah tiap hari kita kerjakan, istiqomah kita lakukan, biasa aja lama-lama. Nah itu ikhlas datang kepada kita.
Jadi kita itu ikhlas. Kalau pengen ikhlas, banyakin amalnya, terusin amalnya, nanti Allah yang akan datangkan ikhlas kepada kita. Takut nggak ikhlas, itu juga riya yang sebenarnya. Mau beramal takut nggak ikhlas, itu juga riya yang sebenarnya. Makanya beramal saja, keluarkan saja. Nggak usah takut nggak ikhlas, nggak usah takut tercemar amalnya, udah lakukan saja, nanti lama-lama ikhlas sendiri. Jadi amalan thariqat itu yang pertama ikhlas. Biar ikhlas banyakin amal, teruskan amalnya. Aduh nggak ikhlas, terusin paksa. Aduh masih berat zikirnya, terusin banyakin zikirnya, lama-lama ikhlas. Amalan yang kedua, amalan thariqat yang kedua, sidik, jujur. Jujur bukan dalam perkara-perkara dengan berhubungan dengan sesama manusia, jujur pada diri sendiri. Kalau sholat Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Sudah betulkah, jujurkah apa yang kita ucapkan dengan apa yang dalam hati kita? Bahwa Allah itu Maha Besar, dibenarkan oleh hati kita. Prakteknya bagaimana dalam kehidupan? Ternyata begitu ada masalah, yang besar bukan Allah tapi masalahnya. Begitu datang masalah, ternyata curhatnya bukan sama Allah tapi sama makhluk, berarti Allah belum besar, nggak jujur tuh, dusta. Maka kalau sudah katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tidak ada yang besar kecuali Allah. Masalah nggak ada yang besar kalau Allah sudah tolong. Tidak ada tempat mengadu yang sebenarnya kecuali Allah. Tidak dapat menyelesaikan segala permasalahan kecuali Allah. Kembali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jujur enggak kita tuh? Prakteknya para sahabat itu bahkan masak kurang garam, Bu, sholat 2 rakaat. Timbang masak kurang garam, sholat 2 rakaat. Saking merasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu masak kurang garam kira-kira teriak sama tetangga. Bu, minta garamnya dong dikit. Begitu. Berarti Allah belum besar. Karena sekali lagi apapun hajat kita, kecil besar, udah Allah dulu kita mintanya. Itu tandanya kita membesarkan Allah. Itu tandanya nasta'innya kita memintanya hanya kepada Allah. Itu jujur kita tuh. Kalau sudah jujur dalam diri kita, dalam ibadah, direnung-renung, dalam prakteknya sholat saya berkata begini, maka dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau dalam ibadah, dalam diri kita sudah bisa jujur, dalam praktek kehidupan sehari-hari pun dalam sesama jujur. Kenapa negara ini bangkrut? Korupsi di mana-mana. Karena banyak orang munafik. Sholat mah kelihatan sholat. Ya, korupsi tetap jalan. Berarti sholatnya nggak berpengaruh apa-apa. Sholatnya hanya rutinitas saja, ruku sujud saja. Ya, hanya baca Fatihah, baca surat saja, tidak dimaknai. Maka kita belajar jujur. Apa yang kita janjikan dengan Allah kita praktekkan dalam kehidupan. Apa yang kita baca dalam sholat kita praktekkan dalam kehidupan. Itu jujur. Sidik namanya. Amalan yang ketiga, amalan thariqat apa? Tumakninah. Apa tumakninah? Kalau tumakninah dalam fikih diam sejenak, tenang sejenak. Tapi kalau dalam bahasa tasawufnya tumakninah itu bahagia bersama Allah. Ketika ibu duduk, ketika bapak duduk di majelis ilmu seperti ini merasa senang, merasa tenang, merasa bahagia, itu namanya tumakninah. Tenang, bahagia bersama Allah. Bahagia apa sekarang, Bu?
Tenang nggak? Apa buru-buru? Ini bumbu opor belum kebeli. Ya. Tapi ketika bersama Allah tenang, ketika sholat tenang, zikir tenang. Kalau imam bacanya pendek nyesel, ya lagi asik-asiknya, udah ruku. Lagi asik-asiknya kita tasbih dalam ruku, udah i'tidal. Lagi asik-asiknya kita memuji Allah dalam sujud, udah bangun. Kalau sudah merasa begitu, berarti kita sudah tumak ninah tuh, merasa tentram, merasa bahagia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu, Bu? Berarti tarawihnya di sini tiap malam 1 juz. Ya, Bu? Karena kalau tumak ninah pengennya yang panjang-panjang. Pengennya lama ketika bersama Allah, ketika sholat pengen lama, ketika zikir pengen lama. Namanya tumak ninah, merasa bahagia bersama Allah. Itu ciri-ciri hati sudah mulai sehat. Ya. Jadi terapinya berapa? Ikhlas, sidik, tuma. Kalau 3 ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah hati lama-lama sehat. Lama-lama sehat, 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 sehat. Itu qalbun salim namanya. Itu amalan thariqat. Amalan yang ketiga udah lebih hebat nih. Amalan syariatnya sudah sempurna, amalan thariqat sudah sempurna, masuk dalam apa? Amalan hakikat. Untuk apa amalan hakikat? Diislahir ruh, untuk menyehatkan ruh. Apa ruh itu? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh di amri rabbi. Dalam surat Al-Isra tuh. Asbabun nuzulnya, orang Yahudi suka ngetes Rasulullah, nanya-nanya sama Rasulullah. Ya, tapi selalu terbantahkan oleh Rasulullah. Nah, ya, ini lewat depan masjid Rasulullah, kemudian rombongan Yahudi itu ngobrol, ayo tanya yang susah, biar Muhammad nggak bisa jawab. Yaitu tanya itu tentang ruh. Apa itu ruh ya Muhammad? Katanya. Rasulullah diam sejenak, karena Rasulullah nggak menjawab kecuali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Jika mereka bertanya tentang ruh, qulir ruh li amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah. Jadi nggak ada yang bisa menerangkan tentang ruh secara benar. Belum ada ilmunya menerangkan di mana letaknya ruh, bagaimana bentuknya ruh, karena ruh urusan Allah. Kita cuma bisa menterapi bagaimana agar ruh itu sehat. Ruh itu letaknya di mana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, Pak. Di luar atau di dalam, nggak ada yang tahu ruh itu. Maka ulama berkesimpulan, ruh itu kesadaran. Ruh itu kesadaran. Karena kalau ruhnya nggak ada, sadar nggak kita? Nggak ada, nggak sadar. Ya, makanya kalau sholat melayang-layang kemana-mana, nggak sadar, nggak pakai ruh itu sholatnya. Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar, Allahu Akbrai. Kelihatan semuanya, ya. Tanah Abang kelihatan, itu baju gamis yang dilihat di Google kelihatan aja itu. Minta sama suami belum dikasih duitnya, mau COD. Itu nggak sadar sholatnya itu. Makanya menyehatkan ruh, sadar ketika kita ibadah, sadar ketika kita lagi sholat, sadar ketika kita lagi zikir, sadar ketika lagi beramal. Berarti beramal dengan ruh yang hidup. Oh, berarti selama ini saya sholat nggak pakai ruh, nggak sadar gitu. Begitu salam kaget, udah selesai sholatnya. Berarti nggak pakai ruh tuh. Makanya kita terapi ruhnya biar sehat. Dalam kitab Ar-Ruh diterangkan ruh itu ada 2. Ruh insaniyah dan ruh apa namanya?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang pertama ruh insaniyah. Ruh insaniyah itu ruh yang bisa pergi-pergi kemana-mana. Ada dua ruh. Contohnya apa? Ketika tidur, kita masih hidup atau sudah mati? Mati, maka bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahillati ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, aku bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan aku dari mati, tapi matinya dari ruh insaniyahnya saja, kesadaran insaniyahnya saja, tapi detak jantung masih ada. Nah, yang kedua hayatiyah, ya. Insaniyah dan hayatiyah. Yang mendetakkan jantung kita itu hayatiyah. Memang kita nggak sadar kelihatan sadarnya, tapi masih ada detak jantung, masih ada kehidupan di dalamnya. Yang layap kemana-mana tuh insaniyahnya. Tapi sama ketika dia bermimpi, bisa merasakan sakit juga, bisa merasakan bahagia juga. Ruh itu. Buktinya apa? Ketika kita mimpi diuber sama pocong, takutnya beneran nggak, Bu? Beneran. Mimpi digigit harimau, sakitnya beneran nggak? Teriak-teriak tuh lagi tidur tuh, padahal harimaunya nggak ada. Yang digigit apanya? Ruhnya. Kalau mimpi bernostalgia, lagi zaman SMA, ya, lagi cinta monyet, senang senyum-senyum dalam tidurnya, bahagianya beneran nggak? Beneran. Itu makanya menerangkan bahwasanya nanti di akhirat jasad sudah nggak ada, di alam kubur jasad sudah hancur, tapi masih merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan nikmat dari Allah, karena memang yang merasakan ruh kita. Jadi ruh itu ada dua, ruh insaniyah, ruh hayatiyah. Insaniyah itu yang suka pergi-pergi itu, ketika tidur lagi pergi, ketika sholat melayang-layang kemana-mana, insaniyahnya. Tapi hayatiyahnya yang mendetakkan jantung kita, yang membuat kita jalan, yang membuat kita enak makan dan seterusnya, itu hayatiyah, ya. Tapi dua-duanya nanti ketika ajal sampai dicabut dua-duanya. Detak jantung sudah tidak ada, kesenangan sudah tidak ada, kegairahan hidup sudah tidak ada, semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidur cuma diambil satu bagian ruh kita. Jadi ruh susah diterjemahkan, Pak. Makanya kita sekali lagi hanya menterapi bagaimana agar ruh kita sehat. Amalan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama muqarrabah. Merasa diawasi terus-menerus oleh Allah. Dimanapun kita, Allah gitu kayak ngeliatin kita. Tadi hadisnya yang dibaca, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yaitu sudah merasa ibadahnya itu seolah-olah melihat Allah, adapun tidak melihat Allah, Allah menyaksikan kita. Jadi dimanapun kita, lagi sendiri Allah ngeliatin, lagi rame-rame begini Allah ngeliatin, lagi dalam sepi Allah ngeliatin, lagi dalam keramaian Allah ngeliatin. Itu namanya muqarrabah. Kalau sudah kita menumbuhkan perasaan itu, ruh kita berarti mulai sadar, ruh kita mulai sehat. Kira-kira kalau kita masuk dalam ruangan, ada CCTV 4, di setiap pojok ada CCTV, ada berlian jatuh, ada berlian di meja, berani ngambil nggak kita? Nggak berani, karena pasti ketahuan. Ini CCTV di mana-mana. Kalau kita sudah begitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, mustahil kita berani maksiat. Mau maksiat, Allah ngeliatin saya. Mau nggak taat kepada Allah, Allah ngeliatin saya. Malu, tumbuh malu dalam diri kita. Makanya ada hadis yang mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Makanya perempuan kalau sudah nggak ada malu, auratnya terlihat oleh orang lain, bangga, bahkan lenggak-lenggok di TikTok memperlihatkan auratnya, itu sudah nggak ada iman. Bangga bener tuh.
memamerkan auratnya, kemolekan tubuhnya disaksikan oleh jutaan orang, itu namanya nggak ada iman. Tapi kalau sudah masih ada malu, berarti masih ada iman. Yang kedua, setelah muraqabah, musyahadah. Apa musyahadah? Merasa menyaksikan Allah. Kalau tadi merasa disaksikan Allah, jadi ibadahnya itu sudah kayak melihat Allah. Allah bisa dilihat nggak? Enggak, merasa. Merasa kan bukan berarti sebenarnya, merasa seolah-olah melihat Allah. Karena Allah nggak bisa dilihat. Nabi Muhammad pernah berjumpa Allah? Enggak. Dalam ayat Isra Mi'raj itu enggak mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat wajah Allah, enggak ada ayatnya. Tapi ayat linuriyahu min ayatina, ya enggak? Bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Enggak ada ayatnya untuk melihat wajahku, untuk melihat bentukku, tidak. Jadi bahkan Rasulullah SAW pun tidak pernah diperjumpakan, tidak bisa pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ada di Sidratul Muntaha, berarti Allah punya tempat. Karena Allah itu wajibul wujud, laisa kamislihi syai'. Allah pasti adanya, tapi beda sama sekali dengan apapun. Kalau punya tempat, punya jasad, punya kursi, ya, punya keinginan, punya makan dan seterusnya, itu namanya bukan Allah. Karena masih sama dengan makhluk. Apalagi digambarkan Allah punya anak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan ada ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas aras. Istawa itu dalam bahasa Arab ada 7 makna. Istawa boleh jadi yang menciptakan, istawa boleh jadi yang menguasai, istawa boleh jadi yang menempati, istawa boleh jadi yang di atasnya. Jadi banyak makna. Makanya ulama hati-hati mengartikan ayat ini. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksudnya Allah yang berkuasa di atas aras. Aras ini ciptaan Allah yang paling tinggi. Allah ada di atasnya, artinya Allah nggak bisa terjangkau. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya Aina Allah, di mana Allah, maka Sayyidina Ali menjawab, tidak layak ditanyakan zat yang adanya sebelum ada ruang dan waktu. Kan Allah adanya sebelum ada ruang dan waktu. Kalau Allah tinggal di aras, sebelum Allah mencipta aras, di mana tinggalnya? Makanya jawaban yang paling aman, wallahu a'lam. Itu ayat mutasabbihat namanya, yang nggak boleh ditakwil. Udah Allah katakan begitu, ya begitu saja. Panduannya mana? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalilnya udah di dalam surat yang paling kita hafal. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Allah nggak serupa dengan apapun. Itu yang paling aman. Apa musyahadah? Merasa menyaksikan Allah. Jadi kolbu kita ketika sholat merasakan, memandang seolah-olah kita sedang menghadap Allah, sedang menyaksikan Allah, menyaksikan sifat-sifatnya, menyaksikan keagungannya, menyaksikan kemuliaannya, menyaksikan kelembutannya, menyaksikan kasih sayangnya. Itu maksudnya. Jadi yang pertama muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga ma'rifatullah. Ini puncak kesuksesan seseorang hamba adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita terangkan pada pertemuan berikutnya setelah Syawal. Mudah-mudahan pada panjang umur, dalam keadaan sehat,
Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwaj. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqih wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina